Zafira Jalasana Putri, aku dari Asia Pacific University Malaysia, ambil jurusan Hubungan Internasional angkatan 2024. Wih, tepuk tangan lagi teman-teman. Oke, boleh lanjut. Perkenalkan, nama aku Hara Pitra Litohayu, aku dari Universitas Indonesia, jurusan Farmasi 2024. Wah, Universitas Indonesia siapa nih yang mau masuk? Oke, rame banget ini penggemarnya kakak-kakak bertiga ini. Oke, langsung saja ya kita masuk ke pertanyaannya untuk keseluruhan kakak-kakak yang ada di depan ini. Nah, untuk yang pertama, motivasi dan pertimbangan apa sih buat kalian untuk memilih jurusan serta universitas yang saat ini kalian jalani? Kalau motivasi aku awalnya buat masuk, sebenarnya aku awalnya bukan mau ke UGM ya, jadi aku awalnya pengen ke ITS. Terus sebenarnya karena aku dulu kegeser di SNBP, terus pertimbangan aku yang lain itu dari nilai sih, karena aku dulu mengandalkan salah satu nilai mata pelajaran yang emang menurut aku bisa bikin aku untuk lolos di salah satu univ yang aku mau dan jurusan yang aku mau gitu sih. Jadi dari SNBP ya kak? Iya. Oke, dulu nilainya berapa kak skill dong? Aku dulu rata-ratanya 91,0 dan aku kalau nggak salah peringkat eligible 40-an sekian gitu. Wow, keren banget ya. nih. Jadi buat teman-teman yang nanti kan pasti udah habis ini bakal dikasih tahu ya kak ya buat siapa aja yang eligible, berapa nilainya, dan nilai 91 itu aman ya kak buat di geografi UGM. Mungkin lanjut ke kak ya. Jadi kalau aku sendiri memang dari kelas 2 SMA itu aku ngincer banget sama Universitas Indonesia. Kenapa? Karena kalau lihat di TikTok, lihat di YouTube, UI itu cantik banget dan aslinya lebih cantik lagi. Apalagi hutan UI, ketika habis hujan, hutan UI itu bener-bener kabutnya, jalanannya itu cantik banget. Nah, mulai dari situ aku kayak cinta banget sama UI dan akhirnya memperjuangkan sampai di SIMAK UI itu sendiri. Sampai mandiri ya kak? Betul. Oh, mandiri ini kita jadi kepo ya kak, biayanya kira-kira berapa ini kak? Untuk pendaftaran sendiri karena aku mandiri 4 jurusan ya, pilihan 4, ada 4 pilihan, aku pendaftaran itu 700.000 untuk itu SIMAK reguler gitu. Dan untuk tahunnya aku sendiri itu kita nggak punya uang pangkal. Iya, jadi untuk tahun aku sendiri kita bebas uang pangkal, cuma memang UKT kita lumayan sih. Tipsnya nih kak, bisa biar lolos ke SIMAK UI tadi, mana sih? Sebetulnya kalau ditanya tips aku juga nggak tahu karena aku benar-benar sebenarnya awalnya hopeless juga karena udah 2 kali ketolak UI, yang ketiga ini benar-benar ya udahlah dicoba aja. Cuma buat tips-tipsnya itu kencengin aja belajarnya dan jangan takut buat ngejar mimpi kalian, karena misalkan kalian punya mimpi di UI tapi kalian aduh takut deh, aduh insecure, aduh apa, kalian jadi nggak nyoba sama sekali, itu jangan, karena lebih baik kalian tuh sedih karena gagal daripada kalian tuh nyesel karena nggak pernah nyoba sama sekali. Luar biasa sekali statement ya kak, boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Oke, yang terakhir nih dari kak Zafira. Oke, aku dari awal emang pengen kuliah di luar negeri, tapi buat aku dari awal itu aku ngerasa impossible buat reach out kuliah di luar negeri karena kayak bahasa pertama aku adalah bahasa Indonesia dan di luar negeri itu yang kita gunakan adalah bahasa general, itu bahasa Inggris. Dan dulu aku itu nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Dari dulu, dari SMP, dari SD sampai SMP aku nggak bisa bahasa Inggris. Tapi dari yang aku impikan adalah aku ingin kuliah di luar negeri. Jadi aku mulai belajar sedikit-sedikit bahasa Inggris itu di SMA. Tapi aku nggak begitu fasih di bahasa Inggris waktu SMA. Tapi dengan apa yang aku mau, akunya jadi ambis dong, pengen dapat lah istilahnya. Jadi aku jadi kayak mencoba hal-hal baru. Contohnya aku ngobrol sama orang-orang yang dari luar negeri. Jadi itu sangat berpengaruh untuk improve skill bahasa Inggris. Karena environmental itu, lingkungan itu benar-benar mempengaruhi kita.
dalam berbicara atau apapun itu. Jadinya waktu aku apply ke universitas aku ada tes IELTS. Itu benar-benar yang nge-pressure aku karena IELTS itu under program dari UK, karena UK itu adalah bahasa Inggris yang paling susah di seluruh bahasa ya, karena bahasa Inggris UK itu paling susah. Jadi aku belajar IELTS itu cuma kurang lebih 1,5 bulan, dan akhirnya alhamdulillah saya masuk ke universitas saya. Luar biasa, tepuk tangannya dong teman-teman. Jadi memang sudah ada planning ya Kak buat kayak emang pengen di luar negeri atau tetap SNBT juga atau gimana? Aku nggak ambil SNBT enggak. Jadi emang dari awal tujuan aku emang di luar negeri. Jadi aku fokus apa yang aku mau. Keren banget ya Kak Dava. Mungkin pasti ada di pertanyaan teman-teman ini juga, ada sih apakah ada culture shock yang berbeda? Kan secara Kak JP ini kuliahnya di luar negeri, mungkin apa aja yang bisa diceritain ke teman-temannya yang ada di sini nih Kak? Dari pengalaman saya kalau kuliah di luar negeri, especially di Malaysia, kalau misal dibandingin di Indonesia, saya jujur lebih suka di Malaysia karena di sana orang-orangnya itu benar-benar yang ambisius, terus mereka benar-benar yang pokoknya orang-orang Malaysia tuh sangat tertata, ambisius, disiplin lah orang-orangnya. Jadi kita tuh di lingkungan sana kita terpengaruh menjadi ke bawah hal-hal yang positif seperti itu. Keren banget ya Kak. Jadi emang jadi ikut-ikutan disiplin ya karena iya benar. Sosialnya di situ seperti itu. Oke, mungkin kita akan lebih tanya ke personal ya Kak ya. Mungkin dari Kak Dita, ya. Mau nanya nih Kak, kakaknya kan ini dari SNBP ya. Jadi bagaimana sih Kak perjuangan untuk eligible dan gimana caranya untuk mempertahankan nilai tersebut dan jadi motivasi selama 3 tahun bersekolah di SMA? Kalau dari SNBP mungkin teman-teman yang lain udah pada tahu ya, kalau SNBP nilainya sebenarnya boleh turun, cuman jangan yang selama 1 semester itu turun terusnya, jangan. Lebih baik stabil, misalnya nilainya 90, terus nanti kita di semester 2 mungkin boleh tetap 90, tapi nanti di semester selanjutnya kita bisa naik 91 atau berapa kayak gitu. Terus yang bikin aku motivasi masuk UGM itu sebenarnya karena apa ya, aku pengen lebih ke ngebuktiin orang-orang gitu sih, karena ada beberapa orang yang kayak agak ada nggak? Iya kan, tapi bukan dari Sumanda juga sih, ada dari luar gitu. Terus kayak masa sih aku nggak bisa gitu loh masuk ke UGM, karena sebenarnya kan aku awalnya juga nggak ada planning sama sekali ke UGM. Aku sebenarnya dulu pengennya tuh impian aslinya ITB, cuman nggak bisa. Terus ke ITS juga ternyata tinggi banget. Terus yang akhirnya aku juga tipe orang yang saat itu mengajar universitas. Terus aku lihat di track record alumni ternyata ada UGM, dan ya walaupun pas itu aku belum dapat pelajaran geografi sama sekali di SMA, cuman ya udah nggak apa-apa sih, aku coba dulu aja kan. Namanya juga masuk ke jenjang pendidikan baru, itu pasti ada yang kita pelajarin baru juga gitu, semuanya juga pasti belajar dari awal gitu sih. Jadi ini UGM ini sebagai pembuktian ya buat yang ngeremehin, ternyata Kak Dita ini bisa masuk top PTN loh Kak, UGM loh Kak Dava, keren banget. Geser ya Kak, kita geser ke siapa ini? Kak Harap Mitra nih ya Kak, mau tanya nih, jalur apa aja yang ada di pendaftaran mandiri Universitas Indonesia itu sendiri nih Kak? Apakah ada berbasis nilai rapot atau berbasis nilai UTBK maupun gabungan keduanya? Gimana nih Kak, boleh diceritain? Oke, jadi di UI sendiri kita punya 2 macam jalur. Yang pertama nasional dan yang kedua mandiri. Untuk yang nasional seperti yang kita semua tahu, itu SNBP dan SNBT. Nah, untuk mandiri sendiri kita punya berbagai macam jalur, mulai dari reguler sampai internasional nih. Nah, yang pertama ada talent scouting. Apa sih talent scouting itu Kak? Talent scouting itu sama kayak SNBP, kita pakai nilai rapot, kita pakai nilai-nilai yang kita punya, tapi itu untuk kelas internasional. Jatuhnya seperti itu talent scouting. Lalu yang kedua ada PPKB.
PPKB itu kita bisa masuk, PPKB itu juga mirip-mirip SNBP, tapi kita masuknya lewat esai. Kita membuat esai dan yang nanti akan dimasukkan untuk sebagai bahan penilaian. Lalu yang ketiga yang kita tahu adalah SIMAK, ya jalur yang saya masuki. SIMAK sendiri itu ada dua, SIMAK reguler dan SIMAK internasional. SIMAK reguler itu SIMAK untuk kelas-kelas reguler, sedangkan SIMAK internasional itu untuk kelas internasional. Nah, kurang lebih itu sih. Oh, ada jalur prestasi. Kita punya jalur prestasi untuk bidang budaya, olahraga, kita juga punya untuk hal-hal seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kak Hara sendiri SIMAK UI yang reguler berarti? Iya betul, aku SIMAK UI reguler. Kalau misalnya yang jalur mandiri yang lainnya tuh pakai uang pangkal atau enggak juga? Untuk tahun lalu itu semua jalur UI bebas uang pangkal. Untuk tahun ini aku belum bisa mastiin karena belum ada informasi lebih lanjut dari rektor juga. Gitu. Pastinya teman-teman harus mempersiapkan ya, karena mandirinya UI bisa bebas pangkal ya Kak. Kapan lagi kan mandiri bebas pangkal ya, benar. Tapi kan kita geser ke Kak Zafira. Oke, Kak Zafira ini kan kuliah di luar negeri ya Kak. Dan jadi apa aja sih yang perlu dipersiapin buat daftar ke universitas luar negeri, dan dapat infonya tuh dari mana sih? Karena kan kita kan pastinya minim info ya dari sekolah tentang luar negeri. Oke, buat kalian yang mau mempersiapkan diri untuk kuliah di luar negeri, yang paling penting adalah yang kalian siapkan itu adalah bahasa Inggris. Itu nilai IELTS yang kalian harus persiapkan, karena cuma IELTS doang